Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bian_sabil1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Kontrakan Berhantu Yogyakarta. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tahun 2016 waktu itu, setelah aku lulus dari MAN, orang tuaku menyuruhku untuk ikut tes IPDN waktu itu. Mengingat beliau tahu cita-citaku dari kecil. Ya, dari kecil sampai sekarang, cita-citaku tetap sama, pengen jadi Pak Camat. Ya udah, akhirnya aku daftar online tuh dan ngumpulin nilai-nilai dan berkas yang harus disiapkan untuk lolos tes administrasi tuh. Aku ambisi banget waktu itu, karena ya ini jalanku ke arah cita-citaku. Singkat cerita, aku alhamdulillah lolos tes administrasi dan saatnya menunggu hasil pengumuman untuk ikut tes CAT IPDN 2016 pada waktu itu. Itu aku seneng banget waktu itu. Singkat cerita, aku lolos tes administrasi tuh dan udah muncul jadwal untuk ikut tes CAT IPDN. Aku kira di Semarang karena biasanya itu di ibu kota provinsi. Tapi ternyata tes CAT IPDN-nya harus pergi ke Yogyakarta. Waktu itu jujur, aku nggak pernah pergi jauh sendiri sebelumnya, apalagi di kota yang masih asing buat aku, walaupun aku pernah ke sana. Lokasi tes waktu itu di BKN 1 Yogyakarta, tepatnya di kota Sleman. Akhirnya aku siap-siap untuk mengikuti tes CAT tersebut. Jadwal kok belum keluar. Dari sekian banyak orang itu, namaku belum muncul untuk ikut tes di hari apa aja. Apesnya waktu itu, aku lagi gak megang HP karena hilang diambil orang waktu tryout di Semarang. Ya udah, jadi aku mondar-mandir ke warnet dan minjem ayah buat ngecek jadwal tes CAT IPDN. Tapi gak urung keluar-keluar itu jadwal. Jadwal itu hanya menunjukkan hari Senin sampai Jumat untuk tes CAT IPDN. Namun tiap hari itu dibagi menjadi 3 bahkan 4 sesi untuk tesnya. Sampai hari Minggu aku belum dapetin namaku di situ. Ya udah, minggunya aku siap-siap untuk pergi ke Sleman. Tepatnya di daerah BKN 1. Tepatnya di daerah BKN 1 itu untuk cek jadwal. Kemeja putih lengan panjang, celana dan sepatu hitam sudah aku siapkan. Bekal baju ganti dan alat mandi sudah aku bawa dan tidak lupa restu orang tua untuk ikut tes itu. Senin subuh, aku berangkat subuh dari Kudus, naik bis Nusantara waktu itu, pergi ke Yogyakarta untuk mengejar cita-citaku. Dari terminal Kudus, aku duduk di tengah-tengah bis dan mencari tempat yang sepi untuk aku belajar. Tapi nyatanya, aku nggak bisa belajar karena mencium bau-bau melati di sekitaran bangku aku duduk di bis itu. Tiba-tiba, ada suara lirik cewek sedang bernyanyi dengan tembang Jawanya. Ada suara seorang sinden lirik terdengar di dekat bangku aku duduk. Ya, itu tembang Pangkur, lagu tembang Macopat yang pernah aku hafal waktu SD. Suaranya bagus sekali. Tapi aku masih berpikir positif, mengingat orang-orang di sekitar tempat dudukku yang tidak mencium gelagat tidak enak dengan suara sinden dan bau-bau melati yang menyerbak. Aku bergegas mencari itu sumber baunya, namun nihil. Aku lihat jam tangan masih jam 7-an. Aku melihat di luar bis, masih di Semarang. Macet lagi. Akhirnya aku lanjut baca buku dan ketiduran. Aku kebangun gara-gara mencium bau minyak tawon yang cukup bau di samping badan saya, dan ternyata ada sesosok nenek tua yang duduk di samping aku. Tatapannya kosong dan selalu menghadap ke kaca samping kiri aku. Aku jujur merinding lah. Sampai jam 9 pun dan udah sampai Magelang, beliau pun selalu melihat kaca di sampingku dengan tatapan kosong dan muka yang cukup pucat. Mbah mau kemana?"
Nggak ada jawaban. Beliau masih melihat dengan tatapan kosong ke arah kaca bis. Ketika sudah masuk alun-alun Sleman, ia beranjak pergi ke tempat duduk tadi. Tapi sebelum itu, dia melihatku dengan tatapan yang cukup creepy. Beliau berumur 70-an, muka pucat, tatapan kosong, dan ketika beliau ingin beranjak pergi, ia memberikan kenangan yang cukup seram. Ketika dia menghadap ke aku, dia tersenyum lebar dan memperlihatkan gigi taring yang cukup seram, dan langsung menutup mulutnya ketika turun dari bis. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, mau teriak, mau doa, mau ini itu, seakan mulut dikunci. Ketika turun, dia melihat aku dengan sinis. Ada apa ini? Akhirnya sampai dong, aku di PKN 1 Yogyakarta. Rata-rata dulu anak yang ikut tes CAT dianterin sama orang tuanya atau saudaranya yang di Jogja. Lah aku, itu pertama kalinya aku mandiri. Akhirnya aku ke tempat informasi untuk melihat jadwal yang disediakan. Dan ternyata aku kedapatan jadwal hari Selasa dan di sesi terakhir, dan ini masih hari Senin dan baru jam 11-an. Aku harus kemana ini sambil nunggu besok? Kos harian, duit gak ada, nyewa hotel apalagi. Ke tempat temen atau kakak kelas, aku gak ada HP. Apalagi sesi terakhir itu jam 4 baru mulai dan selesai pasti maghrib, dan bis Nusantara di Terminal Jombor udah gak ada. Aku bingung. Perjuangan ikut tes CAT ini sangat membekas bagi aku. Akhirnya aku duduk di musola situ dan bingung mau ngapain. Aku ngelihat anak-anak yang ikut chat sangat bahagia karena ditemani sama teman, sanak keluarga, dan lain-lain. Aku ingin ngisi kegabutan dengan HP. HP aku kan hilang dan gak megang HP. Sedih waktu itu. Akhirnya jam sore pun tiba. Melihat sesi terakhir di hari Senin sudah selesai. Makin lama semua mulai pulang, tinggal aku yang masih di musola itu. Aku sholat maghrib dan hanya sedikit waktu di musola bikin mengingat sudah pada pulang. Setelah selesai sholat, aku beranjak pergi mengingat tempat itu harus netral dari peserta. Aku melangkah dari gerbang BKN dan duduk di pinggir jalan waktu itu. Aku harus ngapain? Aku harus tinggal di mana? Aku mau belajar di mana? Sedangkan uangku pas-pasan buat pulang. Sampai Isya berkumandang, aku masih duduk di situ. Jujur aku sedikit netesin air mata, saking bingung buat tes besok dan istirahat di mana. Aku sholat Isya di musola pom bensin dekat BKN Pas dan tidur di sana sejenak. Jam 9-an aku dibangunin, disuruh untuk pindah ke tempat lain, mengingat musola tersebut sedang direnov. Aku akhirnya jalan ke arah Terminal Jombor, masih pakai kemeja putih, disertai celana hitam dan sepatunya. Aku jalan sambil bingung mau tidur di mana waktu itu. Aku mampir beli makanan sebentar waktu itu dan meminta sedikit nasi lebih buat besok pagi biar gak lapar. Tiba-tiba waktu makan, aku dipegang pundakku dari belakang. Seorang ibu-ibu penjual jamu gendong yang baru berhenti dan mampir makan. Mas, habis dari tes di PKN ya? Mau pulang kemana? Kok masih di sini? Sebut saja ibu itu Ibu Rukmini. Akhirnya aku jelasin asalku dari Jepara yang jadwal tesnya salah dan menunggu besok dan mencari tempat buat naungan sehari untuk belajar dan tidur. Ya wes, tidur di kontrakannya Bu Rukmini ya. Kebetulan lagi kosong, gak usah bayar gak apa-apa. Itu tinggal disapu kok. Bu, makasih banyak. Ini bener kan? Jauh gak Bu dari sini? Enggak Nang, deket dari sini. Tapi di dalam kontrakannya ibu buat naruh seperangkat gamelan. Soalnya gak ada tempat buat naruh itu. Oh tenang Bu yang penting aku ada tempat buat bernaung. Akhirnya kita jalan ke salah satu gang dekat pom bensin depan BKN Pas itu. Aku bantuin Bu Rukmini bawa bakul jamunya, mengingat umurnya yang mungkin hampir tua. Dan singkat cerita, aku sudah sampai di perkampungan yang terdapat tanah yang cukup luas dan ada rumah yang menjorok ke dalam suatu kebun atau apa gitu. Dibilang kontrakan, ini bukan sih, kayak rumah tapi ya kegedean. Mau dibilang kontrakan ya agak terlalu kecil. Intinya,
Kita sudah sampai ke pekarangan Ibu Rukmini. Rupanya joglo adat Jawa seperti rumahku yang di Jepara. Tapi cukup luas pekarangannya. Ada pohon mangga dan pohon jambu di belakang rumahnya, dan mengingatkan saya kejadian waktu di kuburan bersama si Dion. Rumah kontrakannya terpencil. Ada pohon pisang yang cukup banyak di situ. Rumah kontrakan itu gelap dan tidak ada yang menyalakan lampunya, termasuk Bu Rukmini, karena Ibu Rukmini ini ditinggal suaminya karena kecelakaan tahun lalu dan tidak mempunyai seorang anak. "Bu, ini rumahnya. Nanti aku nyalain lampunya sama aku sapu rumahnya dan depan ya, Bu." "Oh, enggak Mas. Nanti kalau mau apa-apa ke rumah Ibu aja. Ini kuncinya ya. Kalau ada apa-apa ke rumah Ibu aja." "Siap Bu matur sembah nuwun ge. Udah dikasih tempat buat tidur dan belajar besok." "Oh iya Mas, Ibu nanti berangkat ke pasar jam 3-an buat beli bahan jamu dan pulang jam 7-an karena Ibu jaga sayur dulu. Nanti kalau mau berangkat, kuncinya taruh di situ saja." Sambil menunjuk ke arah kotak dekat pintu rumah Ibu Rukmini. Kejadian mulai gak mengenakan mulai terjadi. Jam menunjukkan jam 11. Aku masuk ke kontrakan itu. Kejadian horor pun terjadi. Jam 11 waktu Indonesia Barat, aku menyalakan saklar rumah untuk menyalakan listrik dan lampu luar rumah agar tidak terlihat seram. Cetek, cetek. Kok nggak ada perubahan ini rumah ya? Nggak mau aku nyalain atau gimana ini rumah? Ya udah tuh, aku bingung. Penerangan dengan lampu rumah Bu Rukmini yang agak jauh, aku benerin saklar rumah. Cetek, cetek. Tetap nggak bisa. Akhirnya aku nyari colokan atau apa gitu yang bisa dibenerin ini rumah biar nyala. Dan aku berniat keliling di rumah ini tanpa harus bangunin Ibu Rukmini. Aku mencoba nyari dari sebelah kiri dengan menengok jendela dan horden di dekat jendela itu. Aku intip di setiap jendela. Naasnya, ketika aku melewati jendela yang pertama, horden terasa ada yang menyibak dari dalam. Padahal tidak ada orang di dalam situ. Aku tengok jendela itu, nggak ada. Ketutupan gorden dan nggak bisa melihat dari luar. Aku urungkan niatku melihat dan melanjutkan memutari rumah kontrakan itu. Tapi pas mau ke arah belakang, cetek, kriak. Jendela terbuka secara perlahan. Jendela kebuka nih. Aku masuk dari jendela dan buka kunci pintu dari dalam dan bisa nyalain sekring atau apalah biar rumah ini nyala. Namanya ekspektasi, tapi beda realita. Aku melangkah buru-buru ke tempat jendela tersebut terbuka. Aku ambil batu untuk pijakan aku naik ke jendela. Ketika kaki sudah masuk satu, ternyata ada yang menyambutku. Sesosok kuntilanak berambut panjang menatapku dengan senyum pucatnya. Bau melati menyerbak dan darah dan tanah terbalut di baju putihnya. Dia tersenyum dengan menunjukkan gigi taringnya. Matanya berubah putih dan sedikit ingin keluar saking seremnya. Bagaimana dengan aku? Aku coba membalikkan kaki kembali keluar, namun badan gak bisa aku gerakin sama sekali. Di belakang kuntilanak itu ada barang yang tidak asing. Ya, nenek tadi. Aku akhirnya bisa bergerak dan berusaha melompat untuk keluar dari rumah itu. Akhirnya aku keluar dan diam sebentar untuk ambil nafas setelah melihat itu. Jedar. Jendela tertutup dengan keras. Alah, nyari gratisan gini amat, pikirku. Pas aku ingin bangkit, pohon pisang di dekat aku bergerak sedikit demi sedikit, seperti ada yang dorong itu batang pisangnya. Aku perhatikan lagi itu pohon pisangnya, daunnya yang terus-menerus bergerak. Aku mulai takut. Tapi rasa penasaranku muncul dan ingin nyamperin ke tempat pohon pisang. Dengan mata sipitku, aku melihatnya ada sesosok hitam sedang bersender di batang pisang itu. Aku mulai takut. Aku sudah hampir ingin lari dengan itu sambil terus memperhatikan pohon pisang itu. Tapi pas balik muka dan fokus untuk lari, aku dikejutkan dengan sesosok nenek yang aku jumpai dengan rambut yang terurai sangat panjang sekali.
hidungnya berdarah, dan dia memakai kebaya dengan anggunan pucat. Dia menyanyi lagi dengan kepala yang diputar ke kanan dan ke kiri. Dia mulai menggerakkan tangannya untuk bersiap menari atau mau ngapain itu, serem banget. Pohon pisang tadi makin bergerak dan memunculkan sesosok berbadan besar dan berbulu banyak yang sangat serem. Mata merah mulai melihatku dengan ganas. Aku bergegas lari ke rumah buruk mini untuk minta tolong karena terjadi sesuatu. Ketika aku lari, aku dikejutkan dengan sosok nenek itu lagi, namun berpindah ke tempat dekat pintu itu tadi. Aku langsung lari gedor-gedor pintu rumah buruk mini saking takutnya. Tapi nggak ada buruk mini. Anjir, buruk mini ini kemana? Kok nggak ada yang di dalam atau gimana? Pus, tahu buruk mini nggak? Aku nyari ini. Gila, aku emang ngomong sama kucing. Aku perhatikan rumah itu dari kejauhan, sangat serem. Dan tasku ketinggalan di pintu dekat rumah itu, dan aku harus ke rumah situ lagi. Aku ketok pelan-pelan di rumah buruk mini. Nihil, nggak ada sautan. Aku elus itu kucing, entah dari mana itu asalnya, buat nemenin kesepian aku. Aku senderan di tiang saja di luar rumah. Aku pangku kucing itu dan aku istirahat karena kecapean. Jam 2:30-an, aku terbangun dengan suara gamelan yang berisik sekali. Aku cari sumber suara dan suara itu berasal dari rumah kontrakan itu. Aku perhatikan di sekeliling rumah yang ada pohon pisangnya. Gamelan berbunyi. Pohon pun mulai sedikit gerak dan sepertinya dinaikin seseorang. Aku mau ambil itu tasku, tapi aku melihat sesosok kuntilanak dan nenek itu berdiri di depan rumah itu dan menghadap ke arah rumah itu. Entah apa yang dilakukannya. Tembang pangkur dinyanyikan dengan lagu yang lembut, namun seram dan mencekam. Lagu yang bagus maknanya, namun dimainkan di malam-malam. Ya, aku juga ngeri. Kucing tadi pergi memeong sangat keras. Ketika memeong sangat keras, tiba-tiba kuntilanak dan nenek tersebut melihatku dengan tatapan kosong. Ah, ngapain dia lihat aku? Aku mau ngambil itu tas dan mau pergi sekarang. Dan bodohlah di pinggir jalan. Yang penting aku selamat dan enggak ketemu ginian lagi. Dia tiba-tiba menghilang. Namun suara gamelan masih terdengar. Pohon pisang masih bergoyang tidak jelas, seperti didorong atau ditarik oleh seseorang. Aku menoleh ke pintu rumah buruk mini. Masih tidak ada orang. Kelamaan aku nunggu. Sampai jam 3 beliau keluar. Aku mau keluar sendiri secepatnya. Aku mulai mengedap-ngedap, takut ada yang melihat saya dan mengganggu saya lagi. 20 meter, 15 meter. Oke, masih aman. 10 meter, 5 meter. Dan sampai juga aku ambil tasnya untuk aku bawa keluar dari pekarangan ini. Pas aku ambil tas dan pulang, aku terasa dikejar oleh bangkai makhluk. Pas aku noleh ke belakang sambil lari, aku dikejar banyak setan dong. Ada pocong yang loncat ada 5 ngejar aku, dan kuntilanak yang terbang ingin menghampiri aku. Dan ada tuyul dan gendruwo gelayutan di pohon ngejar aku semua. Aku lari sekuat mungkin untuk meninggalkan pekarangan ini. Namun aku merasa jauh banget ini jalan untuk keluar. Aku masih dikejar sama hantu-hantu yang gila itu. Pas kebetulan menengok ke rumah Ibu Rukmini, ada seonggok kepala di jendela yang tersenyum merasa puas karena kejadian ini. Oh anjir lah, hantu itu terus mengejar sampai aku alhamdulillah keluar dari pekarangan itu. Aku keluar ke jalan utama ke arah PKN dan arah jalan besar untuk mencari tempat aman dan untuk menghela nafas. Tiba-tiba aku ngantuk. Ada kakek-kakek yang menepuk bahuku dan refleks aku memeluknya sambil bilang, Mbak Mak kemana? Aku takut Mbak, temenin aku. Aku habis lihat setan banyak. Ayo cerita di masjid Yona. Kira-kira bahasa Indonesianya gitu waktu itu. Soalnya aku pakai bahasa Jawa. Akhirnya singkat cerita, Mbah Kasmo, nama gak aku samarin karena dia baik banget sama aku. Dan aku pergi ke masjid untuk rebahan sambil nunggu subuh tiba. Akhirnya aku cerita semua ke Mbah Kasmo dari awal aku naik bis sampai ketemu Mbah Kasmo saat ini. Sudah yuk Nang,
Kita nggak usah bahas setan itu. Yang jelas, kamu nanti sore mau tes cat IPDN di PKN Kanang. Habis subuh tidur di masjid ini. Mbah yang jaga. Soalnya Mbah jadi marbot di sini. Enggak Mbah, makasih banyak. Sehabis sholat subuh, aku tidur di masjid itu sambil dijagain Mbak Kasmo di situ. Ini pokoknya di sekitaran terminal Jombor. Soalnya aku lari ke sono itu saking takutnya. Bangun tidur aku langsung cuci muka dan jam menunjukkan pukul 11 dan Mbak Kasmo masih tetap nungguin aku di situ sambil bawa singkong rebus yang enak sekali. Setelah mandi dan sholat zuhur, aku makan singkong dengan Mbak Kasmo. Nak, tak ceritain sambil makan singkong ya. Habis ini, coba kau tengok pekarangan rumah yang kamu tempatin tadi malam. Itu ternyata adalah kebun dengan ada kuburan keluarga yang jarang disiarai oleh keluarganya. Namun tanahnya emang luas dan buat keluarganya sendiri. Dan pas aku cek, emang cuma pekarangan doang. Mbak Kasmo juga sering dengar suara jeritan cewek di sana, Nang. Cuma ya aku cuek aja, Nang. Soalnya Mbak gak mau ngurusin itu. Malah kamu samperin pekarangan itu. Lah tak kirain beneran rumah Mbah. Soalnya aku gak ada saudara. Akhirnya aku pamit, tapi bukan perpisahan. Soalnya aku balik lagi ke masjid itu, mengingat sesi tesku jam terakhir. Dan gak mungkin nyari bis malam-malam ke arah Kudus Jombor. Ya udah, aku minta doanya buat kelancaran tes nanti. Singkat cerita, aku selesai tes dengan baik. Waktu itu menunggu seminggu dulu, baru diumumin hasilnya. Dan ada kriteria minimal ya untuk masuk ke tahap selanjutnya. Akhirnya aku masuk ke masjid dan bertemu Mbak Kasmo untuk makan malam. Aku bawain nasi goreng 2 buat aku dan Mbak Kasmo. Mbak Kasmo akhirnya ikut tertidur dengan aku di masjid itu karena mau jagain aku. Esoknya aku pergi ke terminal Jombor untuk membeli tiket bis untuk ke Kudus. Sebelum aku pulang, aku pamitan ke Mbak Kasmo. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk beliau. Aku nangis di pelukannya. Aku memeluk dengan tulusnya dan Mbak Kasmo menangisi kepergian aku pulang ke Kudus. Ya Allah Nang, semangat ya, mungkin sukses. Hidup itu udah jalannya dan Allah tahu yang terbaik buat hambanya. Sedangkan hambanya sendiri gak tahu apa-apa tentang takdirnya. Enggak Mbah, jenengan tak ingat-ingat sampai aku punya anak cucu nanti. Yang sehat ya Mbah. Akhirnya aku naik bis dengan menyisakan rasa sedih karena meninggalkan Mbak Kasmo. Singkat cerita, aku memang lolos dari cat tes IPDN, namun takdir berkata lain. Aku gagal di salah satu tes dan akhirnya cita-citaku gagal pada waktu itu. SBMPTN aku gak ikut gara-gara ada berbarengan dengan tes IPDN. Ujian mandiri pun aku gak pengen memberatkan orang tuaku karena UKT. Aku gapiar setahun dan aku isi dengan kerja di Tangerang Selatan seperti pernah kerja di Magurame Udon, terus MCD dan lain-lain. Pokoknya aku ladenin dah mengisi waktu luangku selama setahun dan juga bentukin badan agar bugar kembali waktu tes IPDN di tahun 2017. Gagal lagi di tahun 2017. Wes pokoknya jancuk lah. Kamu mematahkan semangat aku waktu itu. Dan akhirnya aku sekarang kuliah di universitas swasta di Tangerang Selatan yang sangat buat aku mendapat pelajaran hingga sekarang. Intinya, aku punya prinsip seperti tercantum di surat Ibrahim ayat 7 dan diajarkan oleh Mbak Kasmo. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Intinya, disyukuri saja apa yang kita dapatkan sekarang. Niscaya akan diberi nikmat lebih lagi dari Tuhan. Semangat ya. Semoga orang tuaku dan orang tuamu panjang umur di sana. Oh ya, Mbak Kasmo meninggal di tahun 2016 akhir tahun. Beliau jatuh dari WC masjid dan meninggal di rumah sakit dan dibawa ke kampung halamannya di Purworejo. Dan Ibu Rukmini itu ternyata hantu dan tidak ada sangkut pautnya dengan Mbak Kasmo almarhum. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini.
Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.